Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa dengan NIM 188200521 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam yang berjudul dengan akhlak. Dan dosen pengampu kita yaitu Bapak Salahuddin MPD. Baiklah. Akhlak merupakan kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Latar belakang. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah diutus ke dunia ini dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, bagaimana sabdanya, yaitu yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hal yang dapat membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan, hanya saja kelebihan manusia pandai dalam berkata-kata. Saat ini krisis akhlak terjadi karena sebagian orang tidak mau lagi mengamalkan tuntunan agama yang mengajarkan untuk perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan maksiat. Berbagai fenomena yang terjadi sangat mengkhawatirkan terkait dengan akhlak generasi penerus bangsa. Fenomena tersebut bisa kita simak berita yang dipublikasikan di berbagai media sosial, seringkali membuat kita miris mendengarnya. Salah satu contoh merosotai akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, marah akan takdir yang telah Allah tetapkan, serta tidak melaksanakan segala perintah dan larangannya. Krisis akhlak juga terjadi pada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Contohnya, memudarnya sopan santun kepada guru dan orang tua, nada bicara kepada orang tua disamakan dengan nada bicara sesama mereka, melontarkan kata-kata kotor kepada orang lain, bahkan kepada orang tua sendiri. Kurangnya akhlak terhadap lingkungan juga terjadi saat ini, diantaranya membuang sampah sembarangan, membakar hutan liar, dan masih banyak lagi fenomena lainnya yang berkabiat dengan merusak lingkungan. Maka kedudukan akhlak dalam agama Islam ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, krisis akhlak yang terjadi di mana-mana bukan saja kurangnya sopan santun kepada manusia dan tidak menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan berjudul Akhlak kepada Allah, Rasulullah, dan lingkungan sekitar. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surat Al-Alaq ayat 1-5. Secara tekstual menyatakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan.
Alamal istana malam yalam. Menurut Ibnu Miskawayf 421 Hijriah sampai 1030 Masehi, yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lebih luas, Ibnu Miskawayf mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gelombang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maka bila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Di dalam Islam, pengertian akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Robku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan diri apakah dia diciptakan dari air mani yang terpencar dari tulang sulbi punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kedua, Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan berbagai bahan dan sarana untuk yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lain-lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13, yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan Allah lah dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan di langit dan di bumi.
Keempat, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak dan cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dan dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari uraian di atas, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya, bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Bentuk akhlak kepada Allah. 1. Menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Allah lah yang telah memberikan segala-segalanya pada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyembah sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Ketiga, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari sesuatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-5 jelaskan bahwa manusia disyaratkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dan berdagang, bertani dan lain sebagainya. Yang keenam, tawaduk untuk Allah yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Allah yang Maha Kuasa, oleh karena itu tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya setiap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan padanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Selain berakhlak kepada Allah, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka makna mengimani ajaran Rasulullah adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah dan menggunakannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk akhlak kepada Rasulullah yaitu menghidupkan sunnahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, taat. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, selalu bersolawat. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan bertujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Yang keempat, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Dan yang kedua adalah itharati, keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Hud." Hadis riwayat Muslim dalam kitabnya Sahih Juz 2, Tirmizi, Ahmad, Tabrani, dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Akhlak kepada manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu, menyakiti, suka memberi, dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan memberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan selainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah yang cerah, tidak bermuka atau memalingkan pipinya. Ini adalah akhlak yang baik kepada makhluk Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang melakukan hal ini dengan menahan diri untuk tidak mengganggu dan banyak memberi akan membuat wajahnya berseri. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan bersabar atas sikap manusia yang menyakitinya terhadapnya. Sikap tersabar atas gangguan manusia adalah termasuk akhlak yang baik. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang suka menyakiti saudaranya dengan bertindak sewenang-wenang dan merugikannya, misalkan dengan memakan hartanya atau menuntut hak yang sebenarnya milik orang itu, dan lain sebagainya. Namun orang itu bersabar dan berharap pahala dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bentuk akhlak kepada manusia. Yang pertama, husnuzon. Husnuzon berarti berprasangka dengan baik. Lawan kata husnuzon adalah suuzon, yang berarti berprasangka buruk kepada seseorang. Wajib hukumnya berhusnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Wujud-wujud husnuzon bagi Allah dan Rasulnya antara lain meyakini dengan sepenuh hati semua perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia. Meyakini dengan sepenuh hati semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukum husnuzon untuk manusia mubah atau zais, boleh dilakukan. Tasamu, yang berarti tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghargai sesama manusia. Allah berfirman, "Untukmu agama, lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untuk agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-5. Ayat ke-6. Ayat ini menjelaskan masing-masing pihak yang bebas melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, ta'awun, berarti tolong menolong, gotong royong, bantu-bantu dengan sesama manusia. Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam mengajarkan dosa dan permusuhan." Surat Al-Maidah ayat 2. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, misalnya saling membantu tenaga yang sedang dalam kesusahan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang lain sebesarnya, karena saya hanyalah manusia biasa.